Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan judul Corporate Governance. Review ini dilakukan oleh yang pertama atas nama Siti Hafniati, NIM 19220060, yang kedua Mahrus An-Najib, NIM 1922-20042, yang ketiga Sani Rizky Effendi Putra, NIM 1922-0012, yang keempat Ferlin Risma Aronggear, NIM 1922-0029, yang kelima Octavia Rosalina Yekwam 1922-0030, dan yang terakhir Nila Sari NIM 1922-0062. Langsung saja di review jurnal pertama yang berjudul Corporate Governance, Capital Structure and Firm Performance. Evidence from Thailand. Tata kelola perusahaan, struktur modal dan kinerja perusahaan. Bukti dari Thailand. Masuk yang pertama, latar belakang. Mengatasi pertanyaan apakah leverage keuangan memediasi pengaruh tata kelola perusahaan pada kinerja perusahaan adalah penting karena alasan berikut. Pertama, tata kelola perusahaan mungkin tidak memiliki efek langsung pada kinerja perusahaan. Jika pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan tidak langsung, menguji pengaruh mediasi leverage keuangan terhadap kinerja perusahaan dapat menjelaskan hasil yang beragam mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Kedua, dengan melihat leverage keuntungan sebagai salah satu mediator potensial, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tanpa tata kelola perusahaan yang baik, suatu perusahaan dapat mengalami krisis, misalnya ketika banyak perusahaan menjadi terlalu berpengaruh dan atau memiliki tingkat utang jangka pendek yang tinggi, misalnya karena praktik atau sistem tata kelola perusahaan yang lemah. Krisis keuangan dapat terjadi. Selanjutnya, tinjauan literatur. Tata kelola perusahaan adalah kerangka kerja untuk membangun lingkungan akuntabilitas, kepercayaan, dan transparansi. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan masalah keagenan, karena pemisahan agen misalnya manajer dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan adalah alat penting untuk mengurangi konflik antara agen yang mungkin memiliki pengaruh pada struktur modal perusahaan. Zeng dan kawan-kawan tahun 2014 berpendapat bahwa tingkat hutang perusahaan dipengaruhi oleh struktur unik perusahaan dan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Beberapa peneliti, misalnya Berger et al. 1997, Wen et al. 2002, telah memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara tata kelola perusahaan dan struktur modal. Misalnya, perusahaan dengan tata kelola yang lemah memiliki leverage yang lebih signifikan dan memiliki kinerja perusahaan yang lebih buruk daripada perusahaan dengan tata kelola yang kuat. Jarford et al. 2012. Mekanisme corporate governance yang kuat mampu menurunkan biaya keagenan. Manajer cenderung mencari leverage keuangan yang lebih rendah ketika mereka berhadapan dengan tata kelola perusahaan yang baik dari dewan direksi. Tata kelola perusahaan memberikan pedoman untuk menyelesaikan perselisihan antara agen untuk memastikan investor atau pihak lain yang berkepentingan bahwa agen dapat mengelola dana untuk memaksimalkan nilai. Lanjutan tinjauan literatur. Subbagian berikut membahas atribut tata kelola perusahaan yang pengaruhnya terhadap struktur modal perusahaan. Menurut definisi, direktur independen bukanlah pemegang saham utama atau kelompok pemegang saham dan eksekutif perusahaan. Mereka harus memiliki kualifikasi yang sesuai seperti yang dipersyaratkan oleh dewan direksi untuk sifat unik dari operasi perusahaan. Karena direktur independen mungkin memiliki pengetahuan atau informasi yang memungkinkan perusahaan untuk tingkat leverage keuangan yang lebih tinggi. Kehadiran direktur independen diharapkan dapat menghasilkan leverage yang lebih tinggi. Berger et al.
1997. Untuk sampel lengkap tata kelola perusahaan tidak terkait dengan leverage keuangan dan kinerja perusahaan. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, misalnya Wen et al. 2002, yang melaporkan adanya hubungan antara tata kelola perusahaan dan leverage keuangan. Selain itu, bertentangan dengan penelitian sebelumnya, misalnya Chen et al. 2005, Jacqueline and Joel 2009, Mac and Kusnadi 2005, yang menemukan bahwa hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Metode penelitian. Dalam makalah atau penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan kuantitatif lebih cocok untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini secara empiris daripada kualitatif. Dalam menguji hipotesis yang dibahas dalam bagian 2 dan pertanyaan penelitian kami bahwa leverage keuangan adalah variabel mediasi antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan dengan memperkirakan regresi menggunakan OLS untuk memverifikasi arah kausalitas dan untuk mengatasi masalah endogenitas, menulis menggunakan nilai 1 Leach untuk semua variabel di sisi kanan dan semua spesifikasi model. Untuk mengevaluasi dampak tata kelola perusahaan pada struktur modal, penulis memperkirakan serangkaian regresi panel OLS, struktur modal pada tata kelola perusahaan, dan satu set variabel kontrol. Jika sesuai, peneliti menyertakan efek tetap perusahaan untuk mengontrol karakteristik perusahaan invarian, efek tetap waktu untuk mengontrol efek varian waktu yang tidak teramati yang mempengaruhi semua perusahaan dalam sampel atau keduanya. Peneliti melakukan upaya untuk mengatasi masalah endogenitas potensial dengan tertinggal dari semua variabel satu periode yang harus mengatasi masalah kausalitas terbalik. Singkatnya, peneliti meregresi struktur modal kontemporer pada tata kelola perusahaan yang tertinggal dan untuk menguji hipotesis peneliti yang membuat sampel yang awalnya berisi semua perusahaan keuangan yang terdaftar di Thailand selama periode 14 tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2014. Temuan penting dalam paper. Temuan-temuan kunci dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, tata kelola perusahaan tidak terkait dengan leverage keuangan. Temuan ini sejalan dengan Zheng et al. 2016. Efek negatif ini tampaknya menunjukkan bahwa perusahaan dengan lebih banyak anggota komite audit lebih mungkin untuk memerintahkan dan leverage keuangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Berger et al. 1997, Wen et al. 2002 yang melaporkan adanya hubungan antara perusahaan yang relatif lebih konservatif hubungan dengan pilihan struktur modal hingga menyebabkan leverage keuangan yang lebih rendah. Yang kedua, untuk perusahaan besar, hubungan antara independensi dewan dan leverage keuangan adalah positif. Hasil konsisten dengan Berger dan kawan-kawan 1997. Satu penjelasan yang masuk akal atau hubungan positifnya adalah bahwa direktur independen mungkin dapat mengatasi masalah under leverage perusahaan yang mungkin ada ketika manajer selalu menghindari risiko. Para direktur independen dapat membantu perusahaan memanfaatkan sumber pendanaan eksternal. Garis penalaran ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, Berger dan kawan-kawan tahun 1997. Yang ketiga, perusahaan kecil dengan dualitas CEO memiliki leverage keuangan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil tanpa dualitas CEO. Temuan ini tampaknya mendukung gagasan bahwa dewan direksi didominasi oleh dualitas CEO. Dalam keadaan seperti itu, kepala CEO yang lebih banyak menghindari risiko bisa mengejar kebijakan leverage rendah yang dapat mengurangi risiko dan pengembalian perusahaan. Yang keempat, corporate governance tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Chen et al. 2005, Jacqueline and Joel 2009, Nguyen 2011, yang melaporkan adanya hubungan antara corporate governance dengan kinerja perusahaan. Yang kelima, untuk perusahaan besar, ukuran komite audit memiliki negatif pada kinerja perusahaan yang tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Alderman et al. 2012 yang menunjukkan bahwa komite audit yang lebih kecil dengan keahlian keuangan dan lebih banyak pengalaman dan lebih mungkin untuk dikaitkan
pengendalian internal yang lebih baik yang disebabkan oleh komite audit perusahaan dapat mengurangi manajemen laba ke atas hingga menurunkan kinerja perusahaan dalam jangka pendek. Keenam, untuk perusahaan kecil, reputasi audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Auditor dari audit internasional besar perusahaan mungkin memiliki standar audit yang lebih tinggi daripada perusahaan audit lokal kecil. Proses audit yang berkualitas dapat mencegah terjadinya manajemen laba atau manipulasi laba. Ketujuh, leverage keuangan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Diukur sebagai ROE atau Return on Equity untuk sampel penuh dan kecil dan besar subsampel ukuran perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu alasan yang masuk akal untuk hubungan positif adalah bahwa kreditur mungkin memantau perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham luar. Pemantauan yang lebih baik dari kreditur dapat mengurangi masalah investasi, misalnya investasi dalam proyek yang merusak nilai, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Berger and Bonacorsi di Patti 2006, Harvey dan kawan-kawan 2004. Opini dari kelompok. Opini kelompok terhadap hasil penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut memang menjelaskan bahwa rata-rata tata kelola perusahaan tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tetapi, tata kelola perusahaan berpengaruh pada leverage yang secara parsial dapat memediasi dan berpengaruh pada ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan, tetapi hanya untuk perusahaan besar saja. Oleh karena itu, berarti tata kelola tetap memberikan efek secara tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui leverage. Perbedaan dengan dua paper lain dalam hal ini metode, objek penelitian, dan tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, sampel yang digunakan yaitu perusahaan non-keuangan yang berasal dari Thailand dari tahun 2001 sampai 2014, sekitar kurang lebih 14 tahun. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan untuk sampel panel dari 493 perusahaan. Selanjutnya yaitu review jurnal kedua yang berjudul Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanism Evidence from Tehran Stock Exchange. Penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan, mekanisme bukti dari Bursa Efek Teheran. Latar belakang, dasar dari teori pemangku kepentingan adalah bahwa selain pemegang saham, perusahaan harus memperhatikan bagian lain dari masyarakat, karena pertumbuhan perusahaan dan dampaknya yang dalam terhadap masyarakat. Lepas dari hal ini, seperti disebutkan di atas, mungkin ada konflik kepentingan antara pemangku kepentingan. Strategi suatu perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan manajer dalam penghapusan atau pengurangan pajak. Namun, strategi ini dapat merugikan pemerintah. Mas Haiki dan Seyedi 2015. Landasan teoritis dan bukti empiris menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat menjadi alat untuk menghemat pajak dan mengurangi biaya perusahaan dan akibatnya meningkatkan kekayaan pemegang saham. Husseinov dan Klam 2012. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa perusahaan yang memanfaatkan surga pajak tidak memiliki tanggung jawab sosial dan pasar memiliki reaksi negatif terhadap perusahaan tersebut. Dengan demikian, nilai perusahaan menurut dokumen perspektif 20 tahun negara hingga akhir program pembangunan ekonomi 5 tahun, pemerintah harus memperoleh pengeluarannya saat ini, bahwa pendapatan berupa pajak merupakan bagian yang sangat kecil dari sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajaknya dan berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya kajian terkait pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah menjadi lebih jelas. Mas Haiki dan Seyedi 2015. Studi ini menyelidiki apakah corporate governance merupakan faktor yang efektif pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba untuk menguji seberapa kuat corporate
governance mempengaruhi penghindaran pajak. Untuk tujuan ini, konsep tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak serta landasan teoritis yang relevan akan diangkat. Kemudian setelah tinjau literatur, hipotesis penelitian akan ditawarkan. Tinjauan literatur. Armstrong dan kawan-kawan 2015 meneliti dampak tata kelola terhadap penghindaran pajak. Mereka menemukan hubungan positif antara persentase hubungan non-tugas dan penghindaran pajak. Mereka juga menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki lebih banyak penghindaran pajak. Richardson dan kawan-kawan 2014 meneliti apakah insentif yang diberikan kepada manajer menyebabkan pengurangan penghindaran pajak. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa status keuangan perusahaan, alokasi pajak manajer, dan penghargaan dan insentif terkait dengan kinerja manajer perusahaan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak. Minik dan Noga 2010 melakukan penelitian di mana mereka mencari efek fitur prinsip tata kelola perusahaan pada manajemen pajak. Mereka menunjukkan bahwa penghargaan bertindak sebagai insentif bagi manajer untuk berinvestasi dalam rencana jangka panjang dan pengurangan pajak. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan pajak memiliki manfaat bagi pemegang saham, dan pengelolaan pajak berhubungan positif dengan peningkatan laba pemegang saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, mengingat tujuan penelitian ini merupakan penelitian terapan dan eksperimentisme. Persamaan regresi linear multivariat digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Semua data yang diperlukan diambil dari data nyata perusahaan yang disertakan dalam CD Bursa Efek Teheran. Perangkat lunak EFIWAS digunakan untuk menganalisis data. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang diterima dan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Domain waktu penelitian ini adalah tahun 2011 sampai tahun 2015. Metode eliminasi sistematis telah digunakan untuk pengambilan sampel dan perusahaan yang memiliki semua kondisi berikut dipilih sebagai sampel. Kondisinya adalah yang pertama, untuk meningkatkan daya banding, periode keuangan harus berakhir pada bulan Maret. Yang kedua, perusahaan harus sudah terdaftar di Bursa Efek Teheran sebelum tahun 2011. Yang ketiga, informasi yang diperlukan terkait dengan perusahaan-perusahaan ini harus tersedia. Yang keempat, perusahaan tidak boleh memasukkan bank dan lembaga keuangan atau perusahaan investasi, perantara keuangan, perusahaan induk, dan leasing, karena pengungkapan dan struktur keuangannya berbeda. Yang kelima, perusahaan tidak boleh mengalami perubahan tahun atau perubahan kegiatan dalam domain waktu. Dengan menerapkan kondisi tersebut di atas, di antara perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Teheran, 104 perusahaan dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Temuan-temuan dalam paper yang pertama, tidak ada hubungan signifikan yang diamati antara jumlah anggota dewan dan penghindaran pajak. Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan jumlah anggota dewan, kontrol atas perusahaan dapat berkurang. Oleh karena itu, anggota dewan berusaha untuk mengurangi pajak mereka. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas Hayeki dan Seyedi 2015. Yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara anggota dewan yang tidak bertugas dan penghindaran pajak dalam pengujian hipotesis kedua. Alasan untuk ini bisa jadi karena peran direktur non-tugas dalam tata kelola perusahaan dan pengawasan manajer yang ditugaskan ke perusahaan Iran hanya tetap sebagai nama dan atau keanggotaan simultan. Anggota dewan non-tugas di beberapa perusahaan dapat menyebabkan pengurangan efektivitas. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson 2011, Mas Heiki dan Seyedi 2015, Rezai dan Azimi 2015. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan penghindaran pajak dalam pengujian hipotesis. Pemegang saham biasanya diharapkan lebih memilih penghindaran pajak, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik keluarga lebih
peduli daripada yang lain tentang potensi denda dan kerusakan reputasi yang timbul dari audit pemerintah yang kurang memiliki insentif untuk penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Mungkin dapat dibenarkan sedemikian rupa bahwa kurangnya kinerja pengawasan yang memadai dari pemilik institusional mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pemilik institusi di Iran sebagian besar adalah perusahaan dan institusi pemerintah. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armstrong et al. 2015 dan Purheidari dan Aminia 2014. Opini dari kelompok kami, meskipun diharapkan adanya hubungan yang signifikan antara corporate governance dan penghindaran pajak, tetapi menurut prinsip-prinsip teoritis dan beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara penghindaran pajak dan diagnostik serta perbedaan pajak yang diungkapkan, dan dapat dikatakan bahwa pemerintah lebih bersedia untuk mendapatkan pajak yang lebih tinggi daripada pajak yang diungkapkan oleh perusahaan yang menghindari pajak, dan dengan demikian menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk kelompok perusahaan ini. Akibatnya, penghindaran pajak dapat menjadi tindakan yang berguna dalam mengurangi pajak yang sebenarnya. Dalam keadaan ini, mengapa perusahaan berniat untuk mengurangi pajak mereka, tetapi mereka mencari solusi lain seperti konservatisme, manajemen laba, penghindaran pajak, dan lain-lain. Pasar dan kelompok lain mungkin memiliki reaksi negatif terhadap perusahaan yang menghindari pajak, dan tindakan ini mengarah pada reputasi negatif bagi perusahaan. Untuk lebih akurat, dapat memantau aktivitas perencanaan pajak karena dapat mengakibatkan perilaku oportunistik manajer serta menyelidiki pengaruh masalah lain dalam tata kelola perusahaan, termasuk jenis audit dan pengendalian internal. Perbedaan dengan dua paper yang lain. Dalam hal ini, metode, objek penelitian, serta tujuan penelitian. Yang pertama, metode analisis data yang digunakan yaitu persamaan regresi linier multivariat digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis dan pengambilan sampel menggunakan metode eliminasi sistematis. Yang kedua, objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang diterima serta terdaftar di Bursa Efek Teheran dengan domain waktu penelitian ini adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak diferensial dari kubu manajerial yang berlebihan, positif, serta negatif pada sensitivitas pergantian kinerja CEO, kompensasi CEO, dan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu review jurnal ketiga yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance tahun 2018. Latar belakang, proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi, sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala. Terlebih lagi, sistem perpajakan di Indonesia mengandung sistem self-assessment yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak atau tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai persoalan yang rumit serta unik karena di satu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara. Dalam Nandasari 2015. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusi, persentase Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kualitas audit terhadap praktik tax avoidance. Dilakukan Ginting 2016, penghindaran pajak atau tax avoidance dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan corporate governance.
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, dalam Fadila 2014, corporate governance sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori dalam Winata 2015 menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate governance yang terstruktur dengan baik, maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Return on Asset atau ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return on Asset atau ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Dewinta dan Setiawan 2016. Berbagai penelitian seputar corporate governance dan profitabilitas terhadap tax avoidance, yaitu hasil penelitian Fadila 2015, menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan suatu institusi dan proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil penelitian Agusti 2014 menjelaskan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap tax avoidance. Metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini, metode penelitian digunakan adalah metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2010 sampai 2015. Data yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang dapat diakses di www.idx.com. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go publik yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan periode 2010-2015 sebanyak 41 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dan dengan pertimbangan tertentu. Sugiono 2010. Sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Yang kedua, perusahaan yang secara berturut-turut melaporkan laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah. Yang keempat, perusahaan sektor pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Temuan-temuan dalam paper. Yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang ketiga, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang keempat, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang kelima, profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya adalah opini dari kelompok kami. Kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumlah komite audit pada perusahaan sudah sesuai dengan standar Bursa Efek Indonesia, yaitu komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang. Hal ini bisa disebabkan oleh cara pengukuran yang dilakukannya dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung homogen atau tidak bervariasi, sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada tax avoidance. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar penelitian selanjutnya menambah sampel penelitian tidak hanya pada satu sektor industri saja. Perbedaan dengan dua paper yang lainnya, dalam hal ini metode, objek penelitian, serta tujuan penelitian. Yang pertama, metode menggunakan metode kuantitatif, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Yang kedua,
Objek penelitian digunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2010 sampai dengan periode 2015. Yang ketiga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan cash effective tax rate. Demikian review 3 jurnal dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.